Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang persediaan penilaian isu tambahan yang beranggotakan 1. Joao Amandeloro NPM 232100056 2. Naya Zeromatul Salamah NPM 232100057 3. Nadia Dewi Aroma NPM 232100062. Yang terakhir, Salsa Amelia Rohaini NPM 232100072. Nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto yang disingkat LCNRV. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan. Namun, jika persediaan turun nilainya sampai ke tingkat di bawah biaya aslinya, maka harus beralih dari prinsip biaya historis. Apapun alasan untuk penurunan nilai tersebut, baik itu usang, perubahan tingkat harga, atau rusak, perusahaan harus menurunkan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto untuk melaporkan kerugian ini. Perusahaan meninggalkan prinsip biaya historis ketika utilitas masa depan atau kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset turun di bawah biaya aslinya. Nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto atau Net Realizable Value (NRV) mengacu pada jumlah neto yang diharapkan oleh perusahaan untuk direalisasi dari penjualan persediaan. Secara khusus, nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan bisnis biasa dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan estimasi biaya untuk melakukan penjualan. Mencatat nilai realisasi neto bukan biaya perolehan. Salah satu dari dua metode dapat digunakan untuk mencatat dampak pendapatan dari penilaian persediaan pada nilai realisasi neto. Salah satu metode disebut sebagai metode beban pokok penjualan atau Cost of Goods Sold Method. Mendebit beban pokok penjualan untuk menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi neto. Metode kedua disebut sebagai metode kerugian untuk menurunkan nilai persediaan ke nilai realisasi neto. Pemulihan kerugian persediaan. Dalam periode setelah penurunan nilai, kondisi ekonomi dapat berubah sehingga nilai realisasi neto persediaan yang sebelumnya diturunkan nilainya mungkin menjadi lebih besar dari biaya perolehan, atau ada bukti yang jelas akan peningkatan nilai realisasi neto. Dalam situasi ini, jumlah penurunan nilai akan dibalik dengan pembalikan yang dibatasi dengan jumlah penurunan nilai sebelumnya. Evaluasi aturan LCNRV. Aturan LCNRV memiliki beberapa kekurangan secara konseptual. Pertama, perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan membebankannya pada periode di mana kerugian tersebut terjadi, bukan dalam periode di mana aset tersebut dijual. Kedua, penerapan aturan LCNRV menghasilkan inkonsistensi karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya perolehan dalam 1 tahun dan pada nilai realisasi neto tahun berikutnya. Ketiga, LCNRV menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif, tetapi dampaknya terhadap laporan laba rugi mungkin atau tidak mungkin menjadi konservatif. Persediaan agrikultur. Berdasarkan International Financial Accounting Standard, pengukuran nilai realisasi neto digunakan untuk persediaan ketika persediaan tersebut terkait dengan kegiatan agrikultur. Akuntansi untuk aset tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi neto. Kedua, hasil agrikultur atau yang dipanen dari aset biologis diukur dari nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi neto pada saat panen. Komoditas broker trader. Komoditas broker trader juga umumnya mengukur persediaan mereka pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi neto. Dengan perubahan nilai realisasi neto akan diakui pada laporan laba rugi periode saat perubahan terjadi. Tujuan utama pemilikan persediaan ini adalah untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga.
Metode laba bruto dalam mengestimasi persediaan. Metode laba bruto atau juga disebut metode margin bruto, auditor banyak yang menggunakan metode ini dalam situasi di mana mereka hanya perlu estimasi jumlah persediaan perusahaan atau misalnya laporan interim. Perusahaan juga menggunakan metode ini ketika kebakaran atau bencana lainnya menghancurkan persediaan atau catatan persediaan. Metode persediaan retail, akuntansi untuk persediaan dalam bisnis retail memiliki beberapa tantangan. Relatifnya adalah dengan mengompilasi persediaan harga pada retail enceran bagi kebanyakan peritel. Terdapat pola yang dapat diamati antara biaya dan harga. Peritel kemudian dapat menggunakan rumus untuk mengonversi harga retail menjadi biaya. Metode ini disebut metode persediaan retail. Metode ini membutuhkan peritel mencatat, yaitu 1. Total biaya dan nilai retail dari barang yang dibeli, 2. Total biaya dan nilai retail dari barang tersedia untuk dijual, 3. Penjualan untuk periode berjalan. Metode persediaan retail, akuntansi untuk persediaan dalam bisnis retail memiliki beberapa tantangan. Relatifnya adalah dengan mengompilasi persediaan harga pada retail enceran bagi kebanyakan peritel. Terdapat pola yang dapat diamati antara biaya dan harga. Peritel kemudian dapat menggunakan rumus untuk mengonversi harga retail menjadi biaya. Metode ini disebut metode persediaan retail. Metode ini membutuhkan peritel mencatat, yaitu 1. Total biaya dan nilai retail dari barang yang dibeli, 2. Total biaya dan nilai retail dari barang tersedia untuk dijual, 3. Penjualan untuk periode berjalan. Konsep metode retail, pembatalan markup adalah penurunan harga barang dagangnya yang telah dimarkup oleh peritel di atas harga retail asli. Dalam pasar kompetitif, peritel seringkali perlu menggunakan markdown, yaitu penurunan harga penjualan asli. Pemotongan harga dari penjualan seperti itu mungkin diperlukan karena penurunan tingkat harga secara umum. Pembatalan markdown terjadi ketika markdown yang telah dilakukan menyaling hapus dengan kenaikan harga barang yang telah di-markdown oleh peritel, seperti misalnya setelah penjualan bazar 1 hari atau one day sale. Pembatalan markup atau markdown hasilnya tidak dapat melebihi markup dan markdown asli yang dilakukan. Metode persediaan retail dan markup dan markdown. Metode konvensional. Retail menggunakan konsep markup dan markdown dalam melakukan penilaian persediaan yang telah pada akhir periode akuntansi. Untuk mendapatkan angka persediaan yang tepat, perusahaan harus memberikan perlakuan yang tepat untuk markup, pembatalan markup, markdown, dan pembatalan markdown. Item khusus yang berkaitan dengan metode retail. Dalam retail, kita memperlakukan item-item seperti berikut. 1. Biaya pengangkutan merupakan bagian dari biaya pembelian. 2. Retur pembelian biasanya dianggap sebagai pengatur harga, baik pada biaya perolehan maupun retail. 3. Diskon pembelian dan penyisihan biaya dianggap sebagai pengurangan biaya pembelian. Singkatnya, perlakuan untuk item yang mempengaruhi kolom biaya dari pendekatan persediaan retail mengikuti perhitungan beban pokok yang tersedia untuk dijual. Item khusus yang berkaitan dengan metode retail. Beberapa item khusus yang juga memerlukan analisis yang cermat. 1. Pengalihan masuk dari departemen lain yang diperoleh dengan cara yang sama seperti pembelian dari perusahaan luar. 2. Kekurangan normal atau kerusakan, pencurian, penyusutan harus mengurangi kolom retail karena barang-barang ini tidak lagi tersedia untuk dijual. 3. Kekurangan abnormal dikurangkan dari kolom biaya dan retail dan dilaporkan sebagai jumlah persediaan khusus atau sebagai kerugian. Diskon karyawan diberikan kepada karyawan untuk mendukung loyalitas kinerja yang lebih baik.